Halo, kembali lagi dengan saya di channel YouTube OJB Vlog. Di video kali ini saya akan membahas salah satu motor metik Honda ya, yang sudah cukup lama ya, ataupun sudah umur tua, tapi nggak tua-tua banget ya. Jadi ini adalah motor Beat injeksi tahun 2013 yang tipe KZL ya. Jadi banyak ya tipe-tipenya ya, meskipun sama bentuknya tapi beberapa tipenya beda. Jadi kita bahas lagi, kenapa ini adalah motor hasil yang saya dapatkan ya, jadi bukan motor perjuangan total. Kalau motor perjuangan total yaitu motor yang CB150 itu. Nah, jadi ini adalah motor hasil perjuangan, ceritanya seperti itu. Saya ceritakan sedikit ya, bagaimana mendapatkan motor ini. Dari awalnya itu buluk dan juga banyak PR. Ini motornya 2013 saya dapat dengan kondisi yang cukup memprihatinkan, dan juga kondisinya menurut saya kalau masih layak jalan, tapi sebenarnya bagi saya itu tidak. Jadi banyak PR yang harus dikerjakan, direstorasi. Jadi ini saya mendapatkan dari pihak ke tangan kedua ya. Jadi saya adalah tangan ketiga, ini sudah saya balik nama. Nanti saya ceritakan modifikasi restorasi apa saja, kemudian part-part yang sudah saya ganti total, eee, seperti itulah. Jadi ini motor plat Genuk ataupun Genuk Terboyo ya, yang berada di Semarang. Itu dekat Pantura ataupun rawan dan juga langganan banjir ya, seperti itu. Jadi beberapa bagian tuh kondisinya udah agak berkarat ya, seperti itu. Cuman tidak keropos seperti yang lagi viral pada saat-saat ini. Jadi kembali lagi, ini Beat 2013 Beat injeksi ya, starter kasar, belum yang starter halus. Kita langsung saja ya, modifikasi apa saja yang sudah di berada di motor ini. Jadi motor ini adalah warna aslinya memang merah, di STN sesuai STNK ya, jadi seperti itu. Ini saya dapat itu murah, harganya 7 juta, sudah BPKB, kemudian STNK ada, dan nomor faktur masih ada. Saya balik nama itu saya menghabiskan total itu ya, saya urus sendiri, jadi tanpa melalui calo itu habis 430.000 kalau nggak salah, lupa saya. Itu sudah saya balik nama total, langsung jadi ya, saya urus sendiri. Kemudian untuk kondisinya seperti ini awalnya, ini fotonya ya. Kemudian beberapa bagian ya, seperti rangka yang lagi viral sekarang itu banyak rangka keropos, tapi ini enggak keropos ya. Ini seperti ini, kemudian beberapa bagian T-nya ya kondisinya seperti ini, yang bisa saya fotokan waktu itu sebelum naik modifikasi dan repaint dan juga reparasi atau restorasi seperti ini. Warna aslinya merah, kemudian ini saya repaint total. Jadi bodinya masih saya pertahankan body standar dengan body kasarnya juga. Nanti saya detailkan. Ini saya jelaskan dulu. Ini konsepnya ini simple look ya, yang seperti mengikuti zaman tren sekarang, yang simple look. Jadi proper ya. Ini merahnya merah anodized, merah candy seperti itu. Kemudian untuk dengan kombinasi bagian batok kepalanya warna hitam gloss. Kemudian kemudian untuk bagian pelek dilabur dengan pelek hitam juga, hitam gloss, sama CVT dicat juga seperti itu. Jadi detailnya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk bodinya sendiri ada beberapa luka, pecah, retak, kemudian bekas jatuh, terutama di bagian sini ya. Ini dulu di sini, ini bekas jatuh retak, ini sudah pecah ya. Jadi ini saya pertahankan orinya, cuma ditempel, direparasi. Kemudian untuk tamengnya sendiri ini, tamengnya ini saya belikan baru karena sudah hancur di bagian sini, dudukan headlamp. Ini tapi kualitasnya cukup bagus meskipun Win KW1 seperti itu. Kemudian ini ya, ini spakbor juga masih standarnya, masih dipertahankan standar dengan dicat ulang. Pelek juga masih standar. Kemudian ini bodi kasar seperti ini.
Nah, ini saya belikan bodi kasarnya cukup yang ini pecah, tidak bisa diperbaiki. Nah, seperti ini agak lecet karena sering dibuat tadi, jadinya beberapa barang nempel di situ ya, nggak masalah sih, masih bisa dihitamkan besok. Ini kemudian bagian sini ya, ini nah. Kemudian bagian spakbor belakang juga sama, masih di standarnya, jadi tidak saya ganti, cuman itu saja sih bagian tameng depan dan juga batok kasarnya ini. Nah, kita bahas sih modifikasi simpel-simpelnya aja. Untuk handgrip menggunakan RCB, saya lupa tipenya, yang HG55 kayaknya, cukup enak buat harian ya. Spion menggunakan spion standar, tapi ini milik B Deluxe. Tapi ini bukan originalnya ya, saya belum dapat originalnya, susah mendapatkannya seperti itu. Untuk visornya sendiri menggunakan visor TGP, ini mereknya ya, kelihatan. Untuk bit injeksi 2013 sampai 2015 ya, yang 2016 juga bisa, bukan yang ESP yang pasti masih bisa. Kemudian untuk headlamp masih menggunakan standar, ini bagian sen masih standar, cuma saya score light smoke, jadi seperti masih bisa dilihat. Untuk sennya masih menyala ya, jadi ini reflektornya saya ganti standar original, karena yang lama itu sudah menggunakan KW tapi pecah. Nah itu, ini standar ya, jadi masih lampu kuning, belum saya ganti LED ataupun bilet seperti itu. Nah, kita bahas bagian ini suspensi ataupun shock depan terlebih dahulu. Nah, karena T-nya ini pernah karatan ya, jadi ini saya cat ulang T-nya tuh kelihatan. Nah, ini bautnya masih standar, karena saya pertahankan baut-bautnya standar, karena lebih kuat menurut saya daripada titanium. Meskipun titanium itu kuat, cuman harganya memang lumayan. Bagian kan ini nggak perlu mulu-mulu ya untuk modifikasi Matic ini. Kalau memang nanti saya pengen ya tinggal ganti aja seperti itu, cuman saya tetap pertahankan supaya dapat kesan originalnya. Kembali lagi, untuk suspensi ini masih menggunakan standar, tapi ini cuman saya kasih stiker LCM27 suspensi, karena kalau yang aslinya itu memang mahal. Ini sudah saya ribbon, kemudian saya ganti asok kanan kiri beserta sealnya. Jadi dulu tuh kondisinya sudah beret kanan kiri ya, ini asnya ini sudah beret, perlu diganti karena suaranya jedak ataupun keras sekali. Nah seperti itu, sudah diperbaiki. Kemudian shocknya saya repaint hitam, kemudian kasih stiker tadi ya. Untuk peleknya menggunakan palang biasa atau bawaan standarnya P1, dicat hitam gloss tadi, dikasih stiker ini ya, pemanis lah. Kemudian untuk kaliper masih standar, cuman saya cat ulang, ini jadi kalipernya ala-ala gold gitu ya, seperti yang kayak punya CB ataupun Beat Deluxe ataupun yang sekarang itu. Ini cakramnya cakram menggunakan merek Moss ini ya. Ukurannya sendiri 260 diameternya ya. Ini asli, ini masih bawaan itemnya, ini bukan floating, jadi ini paten, itu hanya hiasan saja untuk bagian ring-ringnya ini seperti itu. Tapi ini saya custom bracketnya saya buat sendiri di bengkel custom saya langganan yang dari dulu. Ini ketebalannya 6 mili, jadi bakalan kuat. Kalau pakai bracket bawaan cakram tuh pernah bermasalah, jadi ini akhirnya saya buat seperti ini, sudah paten dan tidak seret seperti itu. Untuk yang bagian sana ya, ini masih sama seperti ini, dicat juga. Nah ini sensor speedometer masih menyala, tapi di sini saya speedometernya saya tutup dengan skotlet hitam pekat ataupun hitam gelap, karena full pumpnya nggak berfungsi. Saya belum membeli full pumpnya, jadi kalau mau ngecek bensin ya harus susah payah ngecek ke joknya, buka seperti itu. Tapi nggak masalah sih, karena ini buat motor harian komuter ya, seperti itu. Kita langsung saja untuk bagian belakangnya ya, ini dan juga ini emblem Beat. Kemudian ini untuk bagian CVT sudah saya labur silver dengan tulisan Hondanya merah. Kemudian ini beli kasar ya, beli bodi kasar. Oh gile, saking pun yang G.
Monggo monggo. Lalu kembali lagi ya nih untuk shocknya menggunakan standar, sudah ditelepon ulang. Lalu ini ya shocknya menggunakan shock standar, sudah ditelepon. Nggih wau tak terketing sawah wau. Menggunakan standar sudah diribon ya shocknya. Ini dulu tuh bocor dan juga sudah habis olinya, keras sekali. Akhirnya saya ribon di tukang shock ya, seperti itu. Ya meskipun masih, jadi ini masih terlihat jelas kalau ini motornya ini bekas karat ataupun yang pemilik terdahulunya itu kurang merawat ya, seperti itu. Dulu nih baut-bautnya nih karatan nih, masih ada karatnya. Saya pertahankan standarnya aja seperti itu. Ini saya belikan covernya ini standar ya. Kemudian TB-nya box filternya masih standar. Kemudian ini ada pemanis ya untuk bagian mud flap agar terlihat enak lah dipandang seperti itu. Ini pelek ya, P1 juga saya cat gloss hitam. Bannya sendiri masih menggunakan, ini sudah saya ganti sih, ban harian ya. Ini bannya merek apa sih lupa nih, oh Spartak. Yang depan masih Corsa Terminator seperti itu, ukurannya standar, nggak ada yang berubah. Untuk spek mesin sendiri masih standar ting-ting, cuman ini sudah oversize 125 ya. Sebenarnya ini yang jadi PR utama di mesin, karena ini sudah saya ini ya, banyak trouble. Pertama di CVT ini saya sudah ganti as puli, kemudian sudah ganti mangkok puli, roller depan, kemudian untuk kampas ganda masih bertahan pakai lama standar. Kemudian penbel udah saya ganti semua, laker CVT, kemudian apapun itulah yang di sini gear ratio ini sudah normal, tinggal yang bagian depan itu karena bloknya sudah oversize. Pertama itu 100, kemarin sempat hilang kompresi, saya sekel ulang klep, kemudian bloknya masih standarnya bawaan ini sudah oversize 125, jadi besok saya belikan blok yang ukurannya standar kembali supaya enak dan tidak ngelitik, karena ini ngelitik ya kayaknya ini antara krukasnya kena ataupun minta disanterin ulang ya krukasnya, kemudian ataupun setelan klepnya saya ini masih renggang kayaknya yang depan atau in atau X nya, karena ini TB nya masih standar saja karena nggak perlu di bore up berlebihan seperti itu. Standar ini knalpotnya juga standar, covernya saya belikan baru, kemudian cover kipasnya juga baru. Sebenarnya mau tak ganti yang spinner itu, cuman besok lah. Nah seperti itulah modifikasi beat injeksi tahun 2013 milik saya ya saat ini. Bagi kalian yang mungkin bisa ditiru contoh konsep seperti ini, simple dan enak dilihat dan enak digunakan juga seperti itu. Terima kasih, ditunggu next time ya. Mungkin ini akan saya tetap pertahankan, ada next konten di video selanjutnya ya, ditunggu saja. Terima kasih sudah menonton video saya, jangan lupa subscribe, like jika kalian suka, kalau nggak suka ya nggak usah, nggak apa-apa, spill aja seperti itu. Ditunggu video selanjutnya, sampai jumpa. Oke.